Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kasus kami yang berjudul Kasus Dilema Etik dan Dasar Pengambilan Keputusan yang beranggotakan Anissa Lewaroka NIM 19, Eni Lestari NIM 21, Bakti Nurul Hidayah NIM 18, Putri Wahyu Puranti NIM 23, Nadia Nabila Unfah NIM 2, Sauki Taufikur Rahman NIM 4. Next slide. Pembahasan pada kasus ini terdapat yang pertama data tahap orientasi, yang satu mengembangkan data dasar, yang kedua mengidentifikasi konflik akibat situasi. Lalu ada tahap kerja meliputi yang pertama tindakan alternatif terhadap tindakan yang diusulkan, yang kedua mengidentifikasi kewajiban perawat. Lalu ada tahap terminasi yang meliputi satu pengambilan keputusan, kedua membuat keputusan. Next slide. Hasil diskusi kasus kami yaitu dengan kasus seorang wanita berusia 40 tahun menderita tumor. Dia menolak untuk diobati dikarenakan biaya yang kurang mencukupi. Namun, dia pernah mendatangi puskesmas terdekat untuk berobat dan konsultasi untuk menyelamatkan hidupnya. Maka, diperlukan suatu operasi dengan segera. Tetapi, dia tetap saja menolak untuk dioperasi dengan alasan tidak adanya biaya, tidak ingin orang lain, anak-anaknya susah akan keberadaannya seperti itu dan membiarkan tumor itu menjadi besar hingga ia meninggal. Anak-anaknya pun tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka menghargai keputusan ibunya walaupun dengan berat hati. Begitu pula suaminya, dia bekerja hanya sebagai kuli yang hanya cukup untuk keperluan sehari-hari saja. Dalam kasus ini penyelesaiannya sebagai berikut yang akan dibacakan oleh Anissa Lewaroka. Pembahasan dari kasus kelompok kita yaitu yang pertama ada tahap orientasi. Yang pertama yaitu mengembangkan data dasar. A. Orang-orang yang terlibat dalam dilema etik tersebut yaitu ada klien, suami, anak, perawat, rohaniawan. B. Yaitu tindakan yang diusulkan sebagai klien, dia mempunyai otonomi untuk membiarkan penyakitnya menggerogoti tubuhnya walaupun sebenarnya bukan hal itu yang diinginkannya. Dalam hal ini, perawat mempunyai peran dalam pemberi asuhan keperawatan, pengambilan keputusan etik peran advokat atau pendidik, serta sebagai konselor yaitu membela dan melindungi ibu tersebut untuk hidup dan menyelamatkan jiwanya dari ancaman kematian. Yang C, yaitu maksud dari tindakan dengan memberikan pendidikan konselor advokasi, diharapkan klien mau menjalani operasi serta dapat membuat keputusan yang tepat terhadap masalah yang saat ini dihadapi. Yang D, konsekuensi tindakan yang diusulkan operasi dilaksanakan meliputi biaya. Biaya yang dibutuhkan klien cukup besar untuk dilaksanakannya operasi. Psikososial, pasien merasa bersyukur diberi umur yang panjang bila operasi itu lancar dan baik. Namun, klien juga dihadapkan pada kecemasan akan kelanjutan hidupnya bila ternyata operasi itu gagal, serta biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Fisik, klien mempunyai bentuk tubuh yang normal, tidak terdapat pembesaran dalam tubuhnya atau perutnya, dan bila dibiarkan begitu saja, cepat atau lambat akan terjadilah kematian bila operasi tidak dilaksanakan. Next slide. Yang kedua yaitu ada identifikasi konflik sesuai situasi. Yang pertama yaitu untuk memutuskan apabila operasi dilakukan pada wanita tersebut, perawat dihadapkan pada konflik tidak menghormati otonomi klien. Yang kedua yaitu apabila tindakan operasi tidak dilakukan, perawat dihadapkan pada konflik. Yang pertama yaitu tidak melaksanakan sumpah profesi pengambil keputusan etik. Yang kedua, tidak melaksanakan kode etik profesi dan prinsip-prinsip moral seperti advokasi, beneficency, justice, avoiding killing. Yang ketiga, tidak melaksanakan perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan. Yang keempat, perasaan bersalah atau guilty akibat tidak melaksanakan tindakan operasi yang memungkinkan timbulnya kematian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Wahyu. Tahap kerja. 1. Tindakan alternatif terhadap tindakan yang diusulkan.
A. Mengusulkan dalam tim yang terlibat dalam masalah klien untuk dilakukan operasi berikut konsekuensinya. 1. Usulan diterima atau ditolak oleh tim dan pihak yang terlibat dalam penanganan klien. 2. Mungkin klien secara psikologis akan menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan atau kehidupan ini. 3. Resiko pengeluaran biaya yang tak terduga atau tidak dapat diprediksi. B. Mengangkat dilema etik ini kepada Komisi Etik Keperawatan yang lebih tinggi untuk mempertimbangkan apakah operasi ini dapat dilakukan atau tidak. Konsekuensi. 1. Mungkin memperoleh tanggapan yang memuaskan. 2. Mungkin memperoleh tanggapan yang kurang memuaskan. Tidak tertutup kemungkinan untuk tidak ditanggapi sama sekali. C. Meminta izin kepada pimpinan lembaga pelayanan kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi klien yang sebenarnya. Konsekuensinya yaitu 1. Koordinator lembaga pelayanan menyetujui atau menolak klien, memperoleh informasi dan dapat memahami kondisinya, serta dapat mengambil sikap untuk memutuskan tindakan yang terbaik untuk dirinya. 2. Kondisi psikologis klien lebih baik atau bertambah buruk karena responnya terhadap informasi yang diperoleh. Selanjutnya akan dibaca oleh Nadia. Dua, mengidentifikasi kewajiban perawat. 1. Menghindari klien dari ancaman kematian. 2. Menghargai otonomi klien dan berusaha menyeimbangkan dengan tanggung jawab pemberi pelayanan kesehatan. 3. Menghindarkan klien dari tindakan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Melaksanakan prinsip-prinsip kode etik keperawatan membantu sistem pendukung yang terlibat pengambilan keputusan etik. Tahap terminasi. 1. Pengambilan keputusan. Menetapkan siapa pembuat keputusan pada kasus wanita tersebut merupakan masalah yang kompleks dan rumit. Membuat keputusan dilakukan operasi atau tidak dapat diputuskan oleh pihak tertentu saja, tetapi harus diputuskan secara bersama-sama. Pertama, pengambilan keputusan harus melibatkan tim yang terkait dan klien pengambilan keputusan etik. Kedua, keputusan dibuat untuk pihak yang terkait dengan wanita tersebut untuk melakukan operasi atau tidak klien. Keputusan yang dibuat dapat memperoleh keputusan apakah dilakukan operasi atau tidak. Selanjutnya dibacakan oleh Sauki. Kriteria penetapan siapa pembuat keputusan. 1. Ada tim. Kumpulan dari beberapa pihak yang berkepentingan dan yang paling memahami kondisi fisik dan psikologis klien. Masalah yang dihadapi sangat kompleks dan rumit yang tidak hanya memerlukan pertimbangan ilmiah, tetapi juga pertimbangan etik sehingga membuat keputusan akan lebih bijaksana dilakukan oleh tim. Yang kedua ada klien, yang mana ini adalah orang yang paling penting dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh klien. Bisa berubah secara tiba-tiba dan juga akan mempengaruhi keputusan tim. Yang ketiga ada keluarga. Keterlibatan keluarga dalam upaya penyelesaian masalah cukup menentukan. Mengingat secara ekonomis klien masih belum mendapatkan biaya yang diperoleh dari mana sehingga keluarganya mempunyai peranan yang cukup dalam menentukan masalah. Prinsip moral yang ditekankan berdasarkan prioritas dalam kasus ini ada otonomi, beneficiency, justice, and avoiding killing. Next. Dan yang kedua, membuat keputusan. Keputusan yang dapat diambil sesuai dengan hak otonomi klien dan dari pertimbangan tim kesehatan. Sebagai seorang perawat, keputusan yang terbaik adalah dilakukannya operasi dengan berhasil atau tidak, itu adalah kehendak yang Maha Kuasa. Sebagai manusia setidaknya kita telah berusaha. Baik, seperti itu hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.